Ya gitulah, lu nggak datang ke sini. Halo? Sen, gue panik nih tadi ada orang Ambon gitu, 4 orang datang ke rumah gue cari gue. Ada 4 orang Ambon gitu datang ke rumah gue cari gue. Oh, lo kenapa? Tuh, gue nggak tahu. Papa kamu udah tuntut Olivier ya? Nggak tahu deh, nggak tahu. Gue di sini soalnya dari kemarin gue di sini doang. Papa lu ada di sana gak? Nggak tahu. Papa lu nggak ada di rumah duka? Belum. Aku lagi masih kayak ngurusin ini sih tamu. Tapi sekarang aku lagi toilet, lagi apa? Mau cari. Halo, Jess? Halo ya. Loh, kita kenapa emang? Ya, mungkin udah tuntut Olivier kali ya. Tadi kan mau tanya bokap lu deh. Lu kenapa nggak sini aja? Kemarin gue di rumah sakit, pagi ini gue demam, mak sakit banget. Terus tadi ada orang ketok-ketok di depan, cuma tanya, ini rumah si Jessica. Terus mbak gue bilang iya. Terus udah gitu kabur pergi. 4 orang semua gitu. Terus? Ya kok bisa gitu sih? Iya, gue nggak tahu belum ngomong apa-apa. Bokap nyokap gue gue dia ngapain? Takutnya gara-gara gue sih kayak gitu. Oh, loh. Oh, jadi ya kalau misalkan kalau misalkan gitu mah kalau itu mah ya nggak masalah ya maju aja dia nggak pernah kenapa-napain kan. Saya bilang sama dia minta gerasi, ya kan? Saya bilang izinkan, karena saya pikir kan, udahlah walaupun kamu nggak salah daripada kamu di sini sampai 20 tahun, siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, ajukan aja gerasi lah gitu. Terus Jessica bilang, kalau gerasi ada apa syaratnya om? Syaratnya kamu harus mengakui kamu bersalah. Dia bilang, om dia, kalau itu saya tidak mau. Saya tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan om. Ya tapi kamu kan di sini terus nggak apa-apa. Oh 20 tahun saya di sini juga saya terima. Kalau itu yang diminta, saya tidak akan mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Sehingga saya teringat waktu di Krishnamurti di Kediri Kota, dia kan cerita di persidangan, cerita dia nih, dia didatangi oleh Krishnamurti disuruh mengaku versinya dia. Dia juga nggak bisa mengaku oleh Krishnamurti. Kita lihat dia itu dimasukkan di seltikus, lampu dihidupkan terus, matanya itu kering. Itu ceritanya jadi nggak juga mengaku ya. Padahal kita tahu polisi kan pintar kan, polisi Indonesia ini cabut-cabut. Teroris masuk 10 hari pasti ngaku kan. Pembunuh mana yang masuk narkoba semua ditangkap itu 10 hari ngaku semua, tumbang semua itu. Hanya Jessica yang tidak pernah ngaku. Dari seluruh yang ditangkap oleh polisi, semua teroris ngaku, Jessica tidak. Itu. Dan dia tidak mau mengaku bersalah. Dan dia tidak mau minta mengaku bersalah meskipun dikasih bebas. Jadi inilah buatan saya hidup. Jadi itu saya bilang kasihan pada manusia. Bang depan kita tahu siapa yang membunuh dia. Ayo, jangan tolong. Ayah Mirna diduga adalah dalang kematian anaknya sendiri. Kok bisa? Jadi akhir-akhir ini beredar video yang viral di sosial media terkait ayah Mirna, yaitu Edi Darmawan Salihin. Karena ketika ia diwawancarai di dalam sebuah program TV, ia menyebut punya botol racun sianida di rumah. Saya ada botolnya, bukan dipakai. Botol yang dipakai untuk racun, kelihatan mirip. yang menampung racun. Bapak ada botol? Ya, enggak. Saya menduga botol itu. Oh, seperti karena dari Australia. Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai. Biasa insting saya jarang masak. Dan video tersebut langsung memancing kecurigaan dari warganet terkait sosok dari ayah Mirna ini. Ini nggak usah Pak Oto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala, percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang, saya kasih tahu. Halo bapaknya Mirna,
Anda mengatakan di medsos bahwa 10 kayak Hotman tidak bisa membebaskan Jessica. Anda benar, karena memang putusan PK Mahkamah Agung sudah final, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun demikian, apabila baca putusan dan temuan fakta persidangan, di dalam putusan tidak ada bukti yang secara direct, secara langsung membuktikan bahwa Jessica lah yang menaruh cyanida di kopi. Semuanya berdasarkan analisa indirect, secara tidak langsung, analisa opini-opini dari hakim. Misalnya karena ditaruh paper bag di meja dianggap itu menutupi gelas kopi sehingga tidak kelihatan menaruh cyanida. Itu kan hanya analisa, karena analisa lain juga bisa. Orang bisa aja menaruh paper bag, misalnya kayak Hotman. Saya orangnya paranoid, kalau saya belanja belum datang teman saya taruh di meja. Benar-benar tidak ada direct evidence. Yang kedua, kepada masyarakat Indonesia yang ingin agar Jessica itu bebas, satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Jadi Anda suratin Jessica agar mau, dan juga suratin Presiden agar mau mengeluarkan gerasi. That's the only way. Ya, dan gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nah, apa mengaku bersalah tapi langsung bebas? Why not? Oke? Itu normatif, bukan opini Hotman. Itu normatif, memang itulah satu-satunya prosedur hukum. Oke? Jawaban terbaru Jessica Wongso saat ditawari ajukan gerasi. Otto Hasibuan hampir menangis mendengarnya. Otto Hasibuan berikan jawaban terbaru Jessica Wongso atas upaya gerasi yang dapat diajukan agar terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin tersebut dapat bebas. Kini, berita soal pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang sudah 7 tahun berlalu kembali diperbincangkan semenjak film dokumenter berjudul High School Murder Coffee tayang di platform streamer Netflix. Tanpa disangka, opini publik kini berbalik setelah High School Murder Coffee tayang. Banyak orang meyakini ada hal yang janggal atas ditetapkannya Jessica Wongso menjadi tersangka. Tak sedikit pula yang ingin kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini kembali dibuka atau berharap Jessica Wongso dibebaskan. Terdapat satu upaya hukum yang saat ini dapat diajukan Jessica Wongso agar ia dibebaskan dari balik jeruji besi, yaitu gerasi dari Presiden. Sebagai informasi, syarat dikabulkannya gerasi ini yaitu mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Presiden. Otto Hasibuan sebagai penasehat hukum mengaku pernah menyarankan gerasi lebih dari 1 kali kepada sang klien. Namun, Jessica Wongso menolaknya. Dilansir dari kanal YouTube Karni Ilyas Club pada hari Senin 9 Oktober 2023, Jessica Wongso teguh pada pendirian bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian sang karib mendiang Wayan Mirna Salihin. Otto Hasibuan mengaku jawaban dari Jessica Wongso membuat dirinya sebagai penasehat hukum yang meyakini sang klien tak bersalah hampir menangis. Om, maaf, saya tidak akan mau minta ampun. Saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, dia bilang. Jawab
Jessica Wongso yang diperagakan Otto Hasibuan. Saya hampir menangis pada waktu itu. Sedih saya, ucap Otto Hasibuan. Di tahun 2023 ini, Otto Hasibuan juga menyarankan gerasi untuk yang kedua kalinya kepada Jessica Wongso. Setelah 7 tahun ini, siapa tahu kau Jessica berubah pikiran karena udah terlalu menderita, paparnya. Namun, Jessica Wongso disebutkan Otto Hasibuan masih menolak saran pengajuan gerasi tersebut. Sang klien tetap teguh bahwa dirinya bukan pihak yang membuat nyawa karibnya. Namun, Jessica Wongso disebutkan Otto Hasibuan masih menolak saran pengajuan gerasi tersebut. Sang klien tetap teguh bahwa dirinya bukan pihak yang membuat nyawa karibnya. Wayan Mirna Salihin melayang.